Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pupuk POC asam amino ya. Nah, pada video sebelumnya saya menyebutkan bahwa pupuk asam amino ini adalah POC semprot yang terbaik. Nah, kenapa saya bilang pupuk semprot terbaik? Karena dalam pengaplikasiannya POC asam amino ini reaksinya itu sangat cepat ya. Jadi kecepatan reaksi dari pupuk asam amino ini hampir menyamai dengan pupuk kimia ya. Jadi pupuk kimia bisa kita lihat hasilnya itu dalam beberapa hari. Nah, untuk POC asam amino ini juga hampir sama kecepatannya ya. Bisa kita lihat hasilnya itu dalam beberapa hari saja. Pohon sudah terlihat lebih segar dan lebih sehat gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal tentang pupuk POC asam amino ini. Yang pertama, pupuk POC asam amino ini untuk tanaman apa? Jadi POC asam amino ini bisa kita gunakan untuk segala jenis tanaman ya. Bisa tanaman lunak atau tanaman keras. Tanaman lunak atau tanaman herbal. Kemudian tanaman keras yaitu tanaman berkayu. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah dosisnya. Jadi kalau untuk tanaman lunak itu biasanya setengah dari dosis tanaman keras. Nah, biasanya kalau untuk tanaman keras itu 1:100. Nah, maka kalau untuk tanaman lunak itu 1:200. Artinya satu pupuk untuk pengenceran 200 air. Kemudian yang kedua, jadi takaran bahannya. Nah, di sini takaran bahannya yang saya gunakan adalah 1 butir telur untuk kurang lebih 1 liter air ya. 1 liter sampai 2 liter air. Jadi kalau yang saya gunakan ini 1 butir telur untuk 1 liter air. Bisa juga diencerkan untuk 2 liter air ya. Kemudian ada dari teman kita yang bertanya, bagaimana setelah membuat ternyata pupuknya seperti tidak menyatu. Nah, seperti ini ya. Punya saya juga seperti tidak menyatu. Di sini seperti bagian telurnya, kemudian di sini ada bagian air. Nah, ini tidak masalah ya. Selama sebelum kita gunakan itu kita kocok terlebih dahulu. Nah, ini hal yang normal dan tidak mengurangi dari keefektifan pupuk. Nah, selama sebelum kita semprotkan itu kita kocok terlebih dahulu, jadi homogen lagi ya. Nah, baru bisa kita gunakan untuk kita encerkan dan kita semprotkan. Kemudian lama penyimpanan untuk pupuk ini, saya sendiri pernah menggunakan pupuk ini disimpan selama 1 tahun, kemudian digunakan juga masih sangat baik ya. Jadi mungkin kurang lebih itu 1 tahun masih bisa digunakan. Kemudian di sini juga saya akan membahas 8 manfaat POC asam amino. Jadi yang pertama, manfaat yang pertama adalah agar tanaman menggunakan sebagian energinya untuk tujuan lain. Nah, jadi sebenarnya tanaman itu dapat membuat asam amino untuk dirinya sendiri. Nah, berbahan dasar dari fotosintesis ya, dari air, karbon dioksida dan sinar matahari. Nah, itu dia bisa membuat asam amino untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi ketika kita menggunakan pupuk asam amino, tumbuhan itu tidak perlu menggunakan energinya ya, energinya untuk membuat asam aminonya sendiri sudah kita sediakan, jadi dia dapat menggunakannya untuk hal-hal yang lain ya, energinya terutama untuk pemulihan apabila tanaman tersebut
memiliki cedera atau penyakit. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan klorofil dari tanaman. Jadi pupuk asam amino ini bisa menghijaukan daun ya, meningkatkan klorofil tanaman. Meminimalkan stres lingkungan akibat perubahan cuaca. Jadi yang ketiga adalah meminimalkan stres. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk asam amino ini lebih rendah stres ya, atau lebih rendah dalam hal layu, jadi lebih segar. Kemudian yang keempat adalah fitohormon. Fitohormon atau sering kita kenal sebagai ZPT, zat perangsang tumbuh, zat pengatur tumbuh. Nah, intinya ketika pohon stuck, kita semprotkan dengan pupuk asam amino, dapat merangsang pertumbuhan pucuknya ya. Jadi misalkan pohon anggur stuck, bisa kita gunakan pupuk asam amino untuk merangsang pertumbuhannya. Yang kelima, meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Nah, ini yang sangat baik untuk tanah. Jadi mikroorganisme di tanah juga dapat aktif kembali ya dengan asam amino, karena bakteri juga membutuhkan asam amino untuk beraktivitas ya. Kemudian yang keenam, membuat stomata tanaman terbuka lebih lama. Nah, stomata tanaman berfungsi untuk menyaring karbon dioksida ya, dan zat-zat yang lain yang masuk ke dalam daun. Nah, karena terbuka lebih lama, berarti kemungkinannya membuat daun dapat bekerja lebih maksimal. Kemudian yang ketujuh adalah mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari panen. Nah, dari beberapa studi menyebutkan bahwa pupuk asam amino ini dapat mempengaruhi bentuk dari tanaman ya. Jadi misalkan tanaman kita kurus, ketika kita gunakan asam amino dapat menggemukkan. Karena menggemukkan, jadi hasilnya kualitas maupun kuantitas panen itu meningkat. Yang kedelapan atau yang terakhir, membantu memulihkan tanaman yang sakit. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi pasca sakit biasanya tanaman itu stagnan. Nah, supaya memulihkan dari penyakitnya dan tidak stagnan lagi, kita menggunakan POC asam amino. Kemudian di sini untuk dosis ya. Jadi dosis kalau untuk semprot itu 1:100. Ini untuk tanaman berkayu. Nah, di sini sudah saya siapkan alat semprot ya, yang sudah diisi air 200 mili atau 2000 mili atau 2 liter. Nah, ini kita gunakan POC asam aminonya yaitu sebesar 20 mili ya. Jadi 20 banding 2000 kan berarti 1:100. Nah, ini teman-teman 20 mili ya. Terlihat tidak? Kurang lebih 20 mili. Mili kita larutkan dengan 2000 mili air putih. Nah, airnya di sini bisa kita menggunakan air sumur ya. Bisa juga menggunakan air hujan, tapi kalau untuk pohon anggur saya sarankan jangan menggunakan air hujan. Karena itu musuh alami dari daun anggur ya. Jadi saya sarankan menggunakan air dari air sumur. Nah, setelah itu tinggal kita campurkan ya, atau kita kocokkan, kemudian kita semprot kepada tanaman yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman sudah kita kocok, tinggal kita semprotkan ya.
Nah, ini saya contohkan ke bibit alpukat ya. Kita semprotkan saja. Bagusnya kita semprotkan yaitu mengenai bawah daun ya. Tapi karena di sini cukup sulit, ya kita semprot-semprotkan seperti ini aja sudah cukup ya. Nah, penyemprotan sendiri ini baiknya yaitu pada pagi hari ya. Pukul 7 sampai jam 9. Nah, itu karena stomata daun masih terbuka. Atau kalau tidak sore pukul 5 sampai 6 sore ya. Nah, kenapa pukul 5? Karena kalau menurut saya ya, jadi matahari sudah tidak panas lagi. Karena sudah tidak panas, jadi tidak berbahaya untuk daun tanaman. Karena ketika masih panas kita semprotkan, ada lonjakan dari suhu ya. Jadi suhunya yang awalnya tinggi langsung turun. Nah, takutnya daunnya terkena stres gitu ya, perubahan suhu yang ekstrim. Nah, kurang lebih seperti itu ya caranya. Nah, nanti ini setelah disemprot beberapa hari langsung kelihatan ya, dari mulai daunnya yang mengkilap, kemudian muncul tunas-tunas yang baru. Nah, kalau untuk aplikasinya itu saya sarankan itu seminggu sekali ya, atau paling cepat itu 5 hari sekali. Nah, tapi saya tidak menyarankan yang 5 hari sekali ya, karena ini juga bisa menyebabkan overdosis untuk tanaman atau tanaman gosong. Jadi cukup 1 minggu sekali, atau bisa juga 2 minggu sekali. Tapi 1 minggu sekali udah cukup bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini saya juga akan membahas tentang pengaplikasian secara kocor. Nah, teman-teman, kalau untuk pengaplikasian secara kocor itu dosisnya adalah 2 kali lipat dari yang semprot, 2 kali atau 3 kali lipat dari yang semprot. Nah, di sini saya sudah menyiapkan air 5 liter. Nah, kalau semprot 5 liter air untuk 50 cc ya, atau 50 mili. Jadi 50 mili pupuk untuk 5 liter air. Nah, karena ini untuk kocor berarti kita menggunakan 2 kali lipatnya, atau sekitar 100 mili atau ya 100 mili untuk 5 liter. 100 mili atau 2 kali lipatnya dari yang biasa kita gunakan untuk semprot. Kalau yang semprot kan 50, berarti yang kocor yaitu 100. Nah, 50 mili yang pertama. Kemudian 50 mili yang kedua. Nah, jadi teman-teman kalau tidak punya takaran bisa menggunakan takaran gelas yang 100 mili atau yang kecil ini ya. Ini kan 100 mili untuk 5 liter air. Nah, tinggal kita aduk dan bisa kita aplikasikan. Ya, teman-teman, tinggal kita aplikasikan, yaitu kita kocorkan ke tanah-tanah sekitar. Di sini saya akan memupuk anggur ya. Ini pohon anggur saya. Tinggal kita aplikasikan di sekitarnya saja. Jadi pengaplikasiannya tidak harus di bawah pohonnya langsung pas ya. Jadi di sini saya kocorkan ke sekelilingnya juga. Kenapa? Karena ini adalah pupuk organik ya. Jadi bagus untuk tanaman. Jadi di sini saya memupuk
tanahnya. Jadi tanah yang bagus juga akan menghasilkan tanamannya juga bagus. Jadi bukan memupuk tanamannya tapi memupuk tanahnya. Itu kalau untuk pupuk organik ya. Jadi pupuk organik itu adalah kita memupuk tanahnya. Nah, tanahnya sehat, maka pohonnya juga akan sehat. Jadi kurang lebih seperti itu kawan-kawan, pembahasan kita kali ini tentang pupuk organik cair POC asam amino. Nah, salah satu POC terbaik ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena hasilnya dapat kita lihat instan, beberapa hari sudah bisa kita lihat hasilnya. Nah, dapat bersaing juga dengan pupuk kimia ya, sekelas NPK. Nah, kalau POC ini sekelas NPK ya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.